Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Syukur alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat karunia-Nya yang begitu besar sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas harian kita, ibadah-ibadah yang Allah wajibkan maupun yang sunnah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Ulumul Quran dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Ahmad Alim LC MA. Pokok pembahasan kita pada kali ini adalah bahasa Arab dalam Nas Al-Quran, disiplin ilmu dalam Al-Quran, Al-Mubham dalam Al-Quran, Israiliyat dalam Al-Quran, ilmu munasabat, kemudian ma'rifatul wujuh wan nadhair, kemudian metode penafsiran Al-Quran, kemudian ad-dakhil tafsir atau infiltrasi dalam penafsiran Al-Quran. Baik, yang pertama kita beranjak pada pembahasan yang pertama, yaitu bahasa Arab dalam Nas Al-Quran. Bahasa Arab merupakan bahasa yang terkait dengan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Maka bagi umat Islam, seorang Muslim mempelajari bahasa Arab merupakan suatu hal yang diharuskan atau dianjurkan agar dapat memahami Al-Quran. Kemudian pendapat ulama terkait bahasa Arab. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahasa Arab di dalam Al-Quran merupakan bahasa yang fasih, jelas dan maknanya cocok bagi jiwa manusia. Bahasa Al-Quran merupakan bahasa yang sistematik atau ada perbedaan dalam tata letak yang berimbas pada makna. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama, sedangkan mempelajarinya adalah wajib, dan bahasa Arab juga bagian dari pengambilan hukum dalam Islam. Kemudian ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Al-um, makna umum, lafaz yang berarti arti umum dan menyeluruh serta tidak terbatas pada suatu makna. Kemudian an-nahyi atau larangan, lafaz yang berisikan tuntunan untuk meninggalkan suatu perkara atau perbuatan. An-nahyu adalah tuntunan untuk meninggalkan atau meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya ke yang lebih rendah. Jadi an-nahyu bersifat larangan. Kemudian klasifikasi bahasa Arab selanjutnya adalah al-khobar wa insya. Ayat pasif yaitu ayat yang mungkin saja di dalamnya terdapat maksud kebenaran atau suatu yang tidak benar. Sedangkan ayat aktif adalah ayat yang di dalamnya tidak terdapat maksud kebenaran atau penipuan. Kemudian melanjut pada pembahasan yang kedua, yakni disiplin ilmu dalam Al-Quran. Jadi segala masalah ilmu yang ada di muka bumi ini itu telah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian solusi atas fitnah-fitnah daripada disiplin ilmu itu sendiri adalah Nabi mengatakan akan terjadi maraknya dan banyaknya fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka Nabi memberikan jalan keluarnya dengan Al-Quran. Kemudian kategori ilmu, khobar yang benar. 2, empiris yang diikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai landasan hidup. Siapa yang menghendaki suatu ilmu, maka ia harus kembali kepada Al-Quran.
apapun bidang ilmunya, baik dari bidang ekonomi, psikologi, dan lainnya, maka harus dikembalikan pada Al-Quranul Karim. Baik, kemudian masuk pada pembahasan Al-Mubham dalam Al-Quran. Apa itu Al-Mubham dalam Al-Quran? Kita akan membahas secara terperinci. Al-Mubham secara bahasa, yakni merupakan isim maf'ul dari fi'il abhama yubhim ibhaman yang berarti merahasiakan atau menutupi. Secara istilah, semua lafaz di dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu tertentu, nah, maka itu disebut dengan Al-Mubham. Jadi sangat jelas. Kemudian apa sih fungsi Al-Mubham itu sendiri? Yang pertama adalah untuk meringkas dua nama atau lebih, kemudian ditetapkan dengan satu nama. Contoh, keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Kedua, dari segi kemanfaatan tidak didapati kemanfaatan yang sangat besar atau tidak terlalu penting jika dijelaskan secara spesifik. Identitas tidak disebut karena untuk talatuf sebagai bentuk lemah lembut, untuk mengagungkan seseorang atau untuk merendahkan seseorang. Kemudian Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Secara bahasa, Israiliyat ialah bentuk jamak dari kata Israiliyah, sebuah kata yang dinisbatkan kepada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam yang memiliki nama lain Israel. Secara istilah, pengetahuan mengenai kisah-kisah terdahulu yang bersumber dari orang Yahudi maupun Nasrani, dari kitab. Klasifikasi Israiliyat dapat diterima selama tidak keluar dari syariat. Kemudian klasifikasi Israiliyat yang kedua yakni didiamkan. Didiamkan artinya la nusaddiq wa la nukadzib, tidak membenarkan atau tidak mendustakan. Kemudian tertolak jika diketahui kedustaannya dan tidak boleh diceritakan. Yang ketiga, yang keempat, terakhir, jika ada dalam tafsir wajib bagi mufassir untuk menerangkan terkait dengan hal itu secara terperinci. Hukum Israiliyat. Apa sih hukum Israiliyat? Bolehnya menceritakan dalam rangka menasihati dengan syarat hadis yang sahih. Kemudian berlanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya, ilmu munasabat. Ilmu munasabat artinya adalah memahami Al-Quran secara terpadu, holistik, dan komprehensif. Secara memahami Al-Quran secara menyeluruh, bukan setengah kemudian mencampakkannya setengah seperti itu. Akan tetapi memahami Al-Quran secara komprehensif, secara menyeluruh. Ibnu Katsir berkata tentang tafsir surat Yusuf bahwa Al-Quran itu diturunkan berbahasa Arab karena bahasa Arab merupakan sesuatu yang paling cocok bagi jiwa manusia. Secara bahasa, kita bisa diartikan sebagai ittisalan, saling berkaitan, qarraba, saling berdekatan, masalah yang menyerupai. Ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari rahasia-rahasia serta alasan dalam susunan Al-Quran sehingga ada korelasi ayat satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Kemudian ilmu yang di dalamnya untuk mengetahui hubungan ayat satu dengan yang lain. Surat satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, saling berkaitan, ittisalan, seperti kaidah bahasa tadi menyebutkan bahwa ittisalan saling berkaitan, saling berdekatan. Jadi seperti itu. Kemudian fungsi munasabat. Yang pertama dapat membantu memahami takwil ayat, kemudian dapat mengetahui makna Al-Quran, i'jaz, menetapkan penjelasan keteraturan kalamnya dan keindahan uslubnya. Kemudian dapat mengetahui kedudukan suatu ayat. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi dan situasi, kemudian dapat mengetahui alaqah atau hubungan suatu ayat dengan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Bagaimana cara mengetahui munasabat?
Yang pertama dalam memperhatikan tujuan dari apa yang akan dibahas di dalamnya. Jadi dengan mengetahui, dengan memperhatikan tujuan dari apa yang akan dibahas itu kita dapat mengetahui ilmu munasabat itu sendiri. Kemudian memperhatikan urutan ayat sesuai tujuan. Melihat uraian ayat hubungannya sebelum dan sesudah. Memperhatikan ungkapan bahasanya. Ma'rifatul wujuh wan nadhair. Pembahasan kita yang kali ini adalah ma'rifatul wujuh wa nadhair. La yakunur rajul faqihan kullal fiqhi hatta yara lil qur'ani wujuhan katsiratan. Yang artinya tidaklah seorang itu benar-benar memahami, benar-benar paham tentang Al-Quran sehingga sampai dia benar-benar mengetahui apa yang dalam Al-Quran itu memahami dalam Al-Quran perspektif-perspektif yang begitu banyak. Nah, di antara banyaknya perspektif di dalam Al-Quran, yang pertama, di dalam kata al-um, apakah bermakna ibu atau bermakna yang lain? Nah, di dalam kata al-um ini, makna al-um bisa bermakna sebagai walidah allati waladathu atau ibu yang melahirkannya, atau makna yang lain ialah aslu syai' atau induk dari segala sesuatu. Kemudian az-zikir dalam Al-Quran, zikir bermakna mengucapkan dengan lisan untuk menyebutkan suatu keadaan, menjaga sesuatu secara sempurna, baik perkataan atau perbuatan, bermakna kabar yang besar, bermakna sholat, dan juga bermakna Al-Quran itu sendiri. Contoh yang lain pada kalimat Al-Furqan, bermakna pembeda yang membedakan antara hak dan batil, atau bermakna pertolongan yang terjadi di Ma'rakah Badar atau di tempat peperangan Badar, atau bermakna al-makhraj atau jalan keluar dari syubhat dan kesesatan. Jadi seperti itu. Kemudian berlanjut pada pembahasan selanjutnya, metode penafsiran Al-Quran. Jadi metode penafsiran Al-Quran ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat tidak memahami suatu ayat, maka para sahabat mengembalikan hal itu pada Rasulullah SAW. Dari para sahabat lahirlah madrasah-madrasah. Kita mengetahui bagaimana madrasah Makkah atau Ibnu Abbas melahirkan para mufassir yang hebat bernama Mujahid bin Jubair, Ikrimah Maula Ibn Abbas, Olus Al-Yamani, dan Atha bin Abi Rabah. Kemudian Madrasah Madinah atau yang dibimbing oleh Ubay bin Ka'ab, yang diajarkan oleh Ubay bin Ka'ab, yang melahirkan para mufassir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Kemudian Madrasah Irak yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud. Di antara murid yang terkenal adalah Alqamah bin Qais, Hasan al-Basri, kemudian Qatadah bin Di'ma as-Sadusi. Tafsir bil isyari tidak terfokus pada tekstual, akan tetapi memfokuskan pada makna atau konteks dari sebuah ayat tersebut. Setiap ayat mempunyai makna lahir dan batin. Yang zahir adalah bisa dengan mudah dipahami akal pikiran, sedangkan yang batin adalah isyarat yang tersembunyi yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah ad-dakhil tafsir Al-Quran, infiltrasi dan kontaminasi dalam tafsir Al-Quran. Mendeteksi adanya infiltrasi dan kontaminasi atau penyusupan dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, aspek yang gencar tersusupi paham luar adalah syariat Islam yang dirusak dengan perubahan metodologi ijtihad, sesuatu yang baku dari kaidah usul fiqh, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Quran dan tafsir
dengan melakukan dekonstruksi konsep wahyu dan menggunakan metode hermeneutika sebagai metode penafsiran. Kemudian akidah Islamiyah dengan penyebaran pluralisme agama dan lain-lain. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Syukron ala husni ihtimamikum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya dan saya mohon maaf jika ada kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini